Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pribadi Islam. Kali ini kita akan membina pribadi kita dengan belajar hadis Arba'in Nawawiyah ke-21, yaitu tentang iman dan istiqomah. Sebagai manusia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis agar selamat di dunia dan akhirat. Dengan bismillah, orang beriman mengawali segenap aktivitas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik faktor untuk mewujudkan i'tisam atau berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis Arba'in Nawawiyah ke-21 yang berisi tentang i'tisam atau berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk selalu iman dan istiqomah. Pengantar. Seluruh manusia tidak mungkin selamat. Sekali lagi, seluruh manusia tidak mungkin selamat kecuali dengan berpegang teguh dengan dua hal. Apa itu? Pertama, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, menyerahkan segala urusan hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan meminta tolong hanya kepadanya. Kedua, berpegang teguh dengan tali agamanya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendalaman materi Hadis Arba'in Nawawiyah ke-21. An Abi Amr Wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Artinya, dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis Arba'in Nawawiyah ke-21. Pelajaran yang terdapat dalam hadis ke-21 adalah sebagai berikut. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendahului ketaatan. Jadi, kita harus beriman dulu, baru kemudian taat. Karena tidak mungkin orang tidak beriman kemudian taat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia taat sedangkan dia tidak iman atau tidak yakin dan tidak percaya kepada Allah. 2. Amal soleh dapat menjaga keimanan. Setelah kita beriman, maka kita dengan beramal soleh secara istiqomah, secara kontinu, maka akan menjaga keimanan atau bahkan meningkatkan keimanan kita. 3. Iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Jadi tidak boleh hanya iman saja tetapi tidak melaksanakan amal soleh, atau amal soleh dilaksanakan tetapi kok tidak beriman. Jadi dua-duanya antara iman dan amal soleh harus dilaksanakan. 4. Istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Istiqomah atau berpegang teguh kepada ajaran Islam itu adalah derajat yang tinggi. 5. Keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya. Jadi di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya. Sebagaimana Abu Amr tadi yang dia menanyakan tentang Islam karena ingin menjaga agamanya. 6. Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga memerintahkan kita untuk senantiasa istiqomah atau berpegang teguh dalam tauhid, yaitu keimanan kepada Allah, dan ikhlas dalam beribadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawasan. Di dalam Islam ada 4 mazhab yang dijadikan sebagai panutan oleh kaum muslimin, yaitu sebagai berikut. 1. Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, jika saya mengutarakan satu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah pendapatku. 2. Imam Malik. Beliau berkata, saya hanya manusia biasa, bisa salah dan bisa benar. Maka telitilah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah pendapat tersebut. Dan setiap pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat tersebut. 3. Imam Syafi'i. Beliau berkata, jika kalian menemukan dalam kitabku pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan pendapatku. 4. Imam Ahmad. Beliau berkata, siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka ia berada pada jurang kehancuran. Ya, jadi keempat imam mazhab ini, meskipun beliau ini adalah imam yang jadi panutan, yang ilmunya sudah luar biasa, sudah sangat tinggi, mereka pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kita, maka kita harus selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, kisah inspiratif, yaitu keteguhan hati seorang sahabat. Keteguhan hati Hakim bin Hazam. Hakim bin Hazam dibesarkan dalam keluarga keturunan bangsawan yang terhormat dan kaya raya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau dia menjadi orang pandai, mulia, dan banyak berbakti. Dia diangkat menjadi kepala kaumnya dan diserahi urusan rifadah atau lembaga yang menangani orang-orang yang kehabisan bekal ketika musim haji di masa jahiliyah. Untuk itu, dia banyak mengorbankan harta pribadinya. Dia bijaksana dan bersahabat dekat dengan Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi nabi. Sekalipun Hakim bin Hazam lebih tua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dia lebih suka berteman dan bergaul dengan beliau. Rasulullah SAW mengimbanginya dengan kasih sayang dan persahabatan yang lebih akrab, apalagi ditambah dengan hubungan keluarga, karena Rasulullah SAW menikahi bibi Hakim, Khadijah binti Khuwailid. Walaupun hubungan persahabatan dan kekerabatan antara keduanya demikian erat, ternyata Hakam tidak segera masuk Islam dan mengakui kenabian Muhammad SAW. Ia masuk Islam sesudah pembebasan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy, kira-kira 20 tahun sesudah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah memeluk Islam dan merasakan nikmat iman, timbullah penyesalan mendalam di hati Hakim. Dia merasa umurnya hampir habis dalam kemusyrikan dan mendustakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun heran terhadap orang-orang yang berpikiran tajam dan berpengetahuan luas seperti Hakim bin Hazam, tetapi menutupi diri untuk menerima Islam. Padahal dia dan golongan orang-orang yang seperti dirinya ingin segera masuk Islam. Semalam sebelum memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, di Mekah terdapat 4 orang yang tidak suka kepada kemusyrikan dan lebih cenderung kepada Islam. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Mereka adalah Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hazam, dan Suhail bin Amr. Maka dengan karunia Allah, mereka masuk Islam secara serentak, jawab Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk kota Mekah sebagai pemenang, beliau
tidak ingin memperlakukan Hakim bin Hizam, melainkan dengan cara terhormat. Maka beliau perintahkan agar disampaikan beberapa pengumuman. Siapa yang mengaku tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengaku bahwa Muhammad sesungguhnya hamba Allah dan Rasul-Nya, dia aman. Siapa yang duduk di Ka'bah lalu meletakkan senjata, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, dia aman. Rumah Hakim bin Hizam terletak di kota Mekah bagian bawah, sedang rumah Abu Sufyan bin Harb terletak di bagian atas kota Mekah. Hakim bin Hizam kemudian memeluk Islam dengan sepenuh hati, dengan iman yang mendarah daging di kalbunya. Dia bersumpah dan selalu menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menghentikan bantuan dana kepada Quraisy untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Hakim menepati sumpahnya dengan sungguh-sungguh. Setelah masuk Islam, Hakim bin Hizam pergi menunaikan ibadah haji. Dia membawa 100 ekor unta yang diberinya pakaian kebesaran yang megah. Kemudian unta-unta itu disembelihnya sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu haji tahun berikutnya, dia wukuf di Arafah beserta 100 orang hamba sahayanya. Masing-masing sahaya tergantung di lehernya sebuah kalung perak bertuliskan kalimat bebas karena Allah Azza wa Jalla dari Hakim bin Hizam. Selesai menunaikan ibadah, semua budak itu dimerdekakan. Ketika naik haji ketiga kalinya, Hakim bin Hizam mengorbankan 1000 ekor biri-biri yang disembelihnya di Mina untuk dimakan dagingnya oleh fakir miskin, guna mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai perang Hunain, Hakim bin Hizam meminta harta rampasan kepada Rasulullah SAW yang kemudian diberi oleh beliau. Kemudian ia meminta lagi, diberikan lagi oleh Rasulullah SAW. Beliau lalu berkata kepada Hakim, "Sesungguhnya harta itu manis dan enak. Siapa yang mengambilnya dengan rasa syukur dan rasa cukup, dia akan diberi berkah dengan harta itu. Dan siapa yang mengambilnya dengan nafsu serakah, dia tidak akan mendapat berkah dengan harta itu. Bahkan dia seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, Hakim bin Hizam bersumpah, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan agama yang hak, aku berjanji tidak akan meminta-minta apapun kepada siapa saja sesudah ini. Dan aku berjanji tidak akan mengambil sesuatu dari orang lain sampai aku berpisah dengan dunia." Sumpah tersebut dipenuhi Hakim dengan sungguh-sungguh. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, dia disuruh agar mengambil gajinya dari Baitul Mal, tetapi dia tidak mengambilnya. Tatkala jabatan khalifah pindah kepada Umar bin Khattab, Hakim pun tidak mau mengambil gajinya setelah dipanggil beberapa kali. Khalifah Umar mengumumkan di hadapan orang banyak, "Wahai kaum muslimin, aku telah memanggil Hakim bin Hizam beberapa kali supaya mengambil gajinya dari Baitul Mal, tetapi dia tidak mengambilnya." Demikianlah, sejak mendengar sabda Rasulullah itu, Hakim selamanya tidak mau mengambil sesuatu dari seseorang sampai dia meninggal. Demikianlah yang dapat kita bahas kali ini. Mudah-mudahan dapat memperkuat pribadi Islami kita, sehingga kita semakin istiqomah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dengan iman yang kuat serta ikhlas dalam beramal soleh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.